Jumpa lagi di channel Kaizen Solution. Pada video ini, kita akan membahas mengenai variabel yang bisa kita gunakan untuk meminta browser mengingat suatu nilai. Nilai ini nantinya bisa kita gunakan lagi pada kode kita di baris berikutnya. Kita bisa langsung praktekkan di browser, kita buka halaman kosong, lalu kita buka Developer Tools dengan cara klik kanan dan pilih Inspect. Kemudian kita bisa memilih tab Console. Di sini kita bisa langsung menuliskan kode JavaScript dan akan langsung dijalankan oleh browser. Sebagai contoh, saya ingin browser mengingat bahwa nama saya adalah David. Cara menuliskan kodenya, pertama kita gunakan kata kunci let untuk membuat variabel baru. Kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Misalkan nama saya di sini saya tulis menggunakan bahasa Inggris menjadi my name. Nah, untuk memasukkan nilai ke dalam variabel, kita bisa menggunakan operator sama dengan, lalu diikuti dengan nilainya, yaitu David dalam tanda kutip ganda. Dan pada bagian akhir dari setiap kode, jangan lupa menuliskan titik koma. Kita tekan Enter, dan browser langsung menjalankan kode yang kita tuliskan barusan. Berhubung kata kunci let tidak memberikan return value, maka browser menuliskan hasilnya undefined. Selanjutnya kita bisa mengambil kembali nilai yang disimpan oleh variabel nama saya dengan cara mengetikkan nama variabelnya, yaitu my name. Dan browser pun langsung mengembalikan nilai dari variabel tersebut, yaitu David. Kita juga bisa menggunakan variabel kita sebagai parameter fungsi. Misalkan fungsi alert seperti contoh pada video sebelumnya. Kita ketikkan alert, buka kurung, kita tuliskan nama variabelnya yaitu my name, tutup kurung, titik koma. Kita tekan enter. Kemudian browser pun menampilkan pop-up yang isinya adalah David. Oke, pelajaran kita mulai dari sintaks untuk membuat variabel dalam bahasa JavaScript. Sintaks lengkapnya adalah let year sama dengan 2021, titik koma. Kata pertama let adalah keyword yang memberitahukan browser bahwa kita hendak membuat variabel. Kata kedua adalah year, merupakan nama dari variabel yang hendak kita buat. Kemudian diikuti dengan tanda sama dengan yang merupakan operator, atau lebih tepatnya adalah assignment operator. Dan bagian keempat adalah 2021, adalah nilai yang hendak kita simpan di dalam variabel. Terakhir, jangan lupa di setiap akhir instruksi JavaScript, kita harus menuliskan tanda titik koma. Apakah arti dari instruksi ini? Nah, sebagai gambaran, dua kata pertama, let year, artinya kita memesan tempat di memori komputer yang kita beri nama year. Sebagai ilustrasinya, ibarat kita meminta komputer untuk menyediakan satu buah kotak yang kita beri label nama year. Pada instruksi berikutnya, yaitu tanda sama dengan 2021, artinya kita memiliki nilai 2021 yang hendak kita simpan ke dalam kotak tersebut. Setelah instruksi ini, kita sudah memiliki satu buah tempat penyimpanan data pada memori yang kita beri nama year. Dan selanjutnya, apabila kita menyebutkan nama variabel year, maka komputer akan mengakses kembali data yang tersimpan dan mengembalikan nilai 2021. Bagaimana sifat dari variabel? Yang pertama adalah nilai dari variabel disimpan di dalam memori. Nah, ini yang penting ya. Kita mesti tahu bahwa di dalam sebuah komputer itu terdapat beberapa bagian. Saat ini bagian penting dari komputer adalah CPU, GPU, memori, dan storage. Dan berhubung zaman sekarang semua komputer harus bisa terhubung ke internet, maka network pun sudah menjadi salah satu bagian pentingnya. Pada saat kita melakukan pemrograman, kita harus tahu bagian mana dari komputer yang sedang kita gunakan. Dalam hal ini, variabel menggunakan bagian memori. Dan nantinya sifat-sifat dari variabel ini juga mengikuti sifat dari memori. Oke, sifat kedua dari variabel adalah nilai yang telah kita simpan dapat kita gunakan lagi pada kode berikutnya.
Jadi kalau kita menjalankan instruksi pertama, let year sama dengan 2021, maka kita telah membuat variabel dengan nama year dan menyimpan nilai 2021 di dalamnya. Di kode berikutnya, apabila kita menyebutkan nama variabelnya yaitu year, maka komputer akan mengembalikan nilainya yaitu 2021. Selanjutnya, sifat ketiga dari variabel adalah nilai yang telah disimpan masih bisa kita ganti. Jadi kalau misalkan ada perubahan nih, rupanya tahunnya bukan 2021, melainkan 1990, maka kita bisa mengganti nilai yang disimpan dengan menggunakan instruksi year sama dengan 1990, titik koma. Artinya kita melakukan assignment nilai baru, yaitu 1990, ke dalam variabel dengan nama year. Perhatikan bahwa di sini kita sudah tidak menggunakan keyword let lagi ya, karena keyword let hanya boleh digunakan satu kali untuk memesan tempat pada memori. Berhubung kita sudah memiliki tempat tersebut, maka kita tidak perlu memesan ulang. Kita bisa langsung menggunakannya. Setelah itu, kalau kita memanggil kembali variabel year, maka komputer hanya menampilkan nilai terbarunya saja, yaitu 1990. Sedangkan nilai sebelumnya sudah dihapus dari memori. Nah, sifat terakhir dari variabel ini sangat berhubungan dengan memori. Nilai yang telah kita simpan di dalam variabel tidak disimpan untuk selamanya. Jadi nilai hanya disimpan untuk ruang lingkup tertentu saja. Biasanya variabel hanya disimpan selama browser masih mengakses halaman HTML yang bersangkutan. Variabel akan hilang apabila browser pindah ke halaman berikutnya atau melakukan reload pada halaman yang sama. Sebagai contoh, apabila kita klik kanan dan kita pilih reload, setelah itu kita ketik kembali nama variabel year, maka komputer akan mengembalikan nilai undefined, karena kita sudah tidak memiliki variabel year. Sekarang kita akan membahas mengenai aturan-aturan yang harus kita ikuti untuk menuliskan nama variabel. Yang pertama dan yang paling penting adalah nama variabel tidak boleh mengandung spasi. Jadi kalau kita hendak menuliskan nama variabel myname, seperti contoh di awal video, kita tidak boleh menuliskannya sebagai my spasi name. Komputer akan menganggapnya sebagai error. Aturan kedua, nama variabel boleh terdiri dari huruf, angka, tanda underscore, dan tanda dolar. Selain itu tidak boleh. Jadi tidak boleh menggunakan simbol yang aneh-aneh ya. Hanya dua tanda yang boleh digunakan, yaitu underscore dan dolar. Jadi untuk kasus nama variabel myname, kita bisa menuliskannya sebagai my underscore name atau my dollar name. Bisa tapi tidak disarankan untuk digunakan ya. Pada slide berikutnya kita akan mempelajari mengenai cara menuliskan nama variabel yang baik. Aturan ketiga, nama variabel boleh diawali dengan huruf, tanda underscore, dan tanda dolar. Jadi kalau kita mau menuliskan nama variabel underscore myname, boleh. Atau kalau kita hendak menuliskan nama variabel dollar myname agar mirip dengan bahasa pemrograman PHP, ini juga boleh. Namun saya sarankan jangan seperti ini ya. Berhubung kita sedang menuliskan kode dalam bahasa JavaScript, lebih baik kita gunakan cara yang lazim digunakan oleh programmer JavaScript. Jangan membawa-bawa PHP ke kandangnya JavaScript. Selanjutnya, nama variabel tidak boleh diawali oleh angka. Apabila kita hendak membuat variabel nama pertama, nama kedua, dan seterusnya, kita tidak boleh menuliskan angkanya di bagian depan, seperti 1 name. Namun kita boleh menggunakan angka di bagian belakang. Jadi kita boleh membuat nama variabel seperti name1, name2, dan seterusnya. Aturan berikutnya adalah nama variabel bersifat case sensitif. Artinya sistem akan membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi misalkan kita menjalankan perintah let year sama dengan 2021, perhatikan bahwa nama variabel yang kita gunakan adalah huruf kecil semua. Jadi apabila kita ingin memanggil kembali variabel tersebut, maka kita harus menuliskan year sama persis dengan huruf kecil semua. Apabila kita menggunakan huruf besar di salah satu hurufnya, misalkan huruf Y besar, maka sistem sudah tidak mengenali nama variabel tersebut, karena sudah dianggap sebagai nama lain. Dan aturan terakhir, nama variabel tidak boleh sama dengan keyword. Di pelajaran ini kita sudah mempelajari keyword let. Jadi kalau kita hendak membuat variabel dengan nama let, maka sintaknya menjadi let sama dengan 2021, maka sistem akan memberikan pesan error. Masih ada beberapa keyword lain yang tidak boleh kita gunakan seperti for, if, else, const, var, dan lain-lain. Kedepannya akan kita bahas satu persatu fungsi dari keyword ini.
Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai naming convention, yaitu cara menuliskan nama variabel yang paling banyak digunakan oleh programmer JavaScript. Naming convention ini tidak wajib, artinya boleh saja kita tidak mengikutinya dan kode JavaScript kita tetap berjalan lancar tanpa error. Namun apabila kita mengikuti aturan naming convention ini, maka kode kita akan menjadi lebih gampang untuk dibaca dan dipelajari oleh kita sendiri, ataupun orang lain yang harus melanjutkan pekerjaan kita. Naming convention yang paling penting adalah gunakan camel case. Camel case di sini artinya semua kata di dalam variabel digabung tanpa spasi, dan setiap huruf pertama dalam kata menggunakan huruf besar, kecuali huruf pertama variabel. Sebagai contoh, apabila saya ingin menuliskan nama teman, maka saya tuliskan sebagai friend name. Kata pertama friend, huruf kecil semua. Kata kedua name menggunakan N besar. Ini adalah cara yang paling lazim digunakan dalam bahasa JavaScript. Mengapa tidak menggunakan huruf kecil semuanya saja? Atau lebih lazim disebut dengan lowercase? Ya, bisa saja. Kita boleh saja menulis nama variabel kita sebagai friend name, tidak error. Namun ada kasus-kasus tertentu yang menyebabkan nama variabel kita menjadi rancu dan bisa disalahartikan. Sebagai contoh, saya bisa membuat nama variabel therapist finder, namun orang lain bisa membacanya sebagai the rapist finder. Bagaimana kalau setiap kata kita pisahkan dengan menggunakan tanda underscore? Bisa, ini namanya adalah snake case. Jadi kita bisa menuliskan nama variabel sebagai friend underscore name. Tidak error juga. Namun snake case ini biasanya digunakan di bahasa pemrograman lama. Sedangkan di zaman now, orang lebih banyak menggunakan camel case. Naming convention berikutnya adalah jangan menggunakan tanda underscore ataupun tanda dolar di bagian awal nama variabel. Walaupun secara sistem memperbolehkan hal ini, namun jangan dilakukan. Aturan ketiga adalah gunakan kata-kata yang bermakna sesuai dengan variabel. Misalkan kita hendak menyimpan data yang berupa nama, maka kita gunakan nama variabel name. Jangan menggunakan nama seperti address, phone, atau city. Kalau kita tidak menggunakan nama yang sesuai, ibaratnya kita memiliki kotak yang kita beri label gula, namun kita isi dengan teh. Hal-hal seperti ini bisa menyebabkan kesalahan pada kode yang kita tulis berikutnya. Saran penamaan berikutnya adalah jangan menggunakan singkatan yang tidak lazim. Sebagai contoh, nama variabel name disingkat menjadi satu huruf N. Perlu diingat bahwa kita menuliskan kode JavaScript bukan hanya untuk kita sendiri pada saat ini. Bisa saja dalam waktu beberapa bulan ke depan, kita sendiri atau mungkin saja ada rekan kerja kita harus melihat kembali ke kode yang kita tulis sekarang. Dan pada saat itu, kita melihat nama variabel N, mungkin kita akan bingung sendiri. Apa maksud dari variabel N ini? Jadi lebih baik kita menuliskan nama dengan satu kata lengkap agar lebih gampang untuk dimengerti. Saran berikutnya, selain jangan menyingkat nama variabel, jangan juga membuatnya menjadi terlalu panjang, seperti menggunakan satu kalimat. Sebagai contoh, saya ingin menyimpan variabel dengan nama my classmate address who work in Bogor. Namanya terlalu panjang ya. Untuk mengetikkan namanya saja kita sudah capek dan memerlukan waktu lama. Dan nantinya kode kita juga menjadi panjang dan susah untuk dibaca ulang. Lebih baik kita menggunakan kata kuncinya saja sebagai nama variabel, misalkan classmate address. Dan saran terakhir, ini adalah dari saya pribadi, berhubung kita di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya kita masih termasuk beruntung, karena bahasa Indonesia masih menggunakan abjad ABCDE yang sama persis dengan yang digunakan oleh bahasa Inggris. Sehingga kita bisa lebih cepat belajar dan menyesuaikan diri dengan bahasa Inggris. Namun kita mesti tetap ingat bahwa kode JavaScript dirancang menggunakan bahasa Inggris. Semua keyword dan fungsi standar yang akan kita gunakan adalah dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, untuk menuliskan nama variabel, saya menyarankan untuk mengikuti dalam bahasa Inggris juga. Selain itu, kata-kata dalam bahasa Indonesia biasanya lebih panjang dibandingkan dengan kata-kata dalam bahasa Inggris. Sebagai contoh,
variabel yang dalam bahasa Inggris bisa kita beri nama is game over, dalam bahasa Indonesia menjadi apakah permainan berakhir. Nah, untuk menyimpan nilai dalam memori, kita bisa menggunakan cara lain yang bernama konstan. Sintaksnya adalah const year sama dengan 2021. Kalau kita bandingkan dengan sintaks variabel, yang berbeda hanya keywordnya saja. Jika tadinya variabel menggunakan keyword let, sekarang konstan menggunakan keyword const. Apa perbedaan dari variabel dengan konstan? Pada dasarnya variabel sama dengan konstan, hanya ada satu sifat yang berbeda. Pada konstan, kita hanya boleh mengisikan nilainya satu kali saja. Jadi kalau misalnya kita sudah mengisikan nilai konstan year dengan 2021, dan kemudian kita ingin mengganti menjadi 1990, maka sistem akan menampilkan pesan error. Karena nilai pada konstan tidak bisa diganti. Nah, untuk naming convention dari konstan juga sama dengan variabel. Yang berbeda hanyalah pada konstan kita menggunakan upper snake case. Semua kata dituliskan dengan menggunakan huruf besar dan dipisahkan dengan tanda underscore. Dengan mengikuti naming convention ini, maka kita bisa membedakan yang mana variabel dan yang mana konstan. Sehingga kita terhindar dari kesalahan karena mencoba untuk mengubah nilai konstan. Keyword let dan const ini diperkenalkan mulai dari versi IS6 di tahun 2015. Sebelumnya, hanya ada satu keyword untuk variabel, yaitu var. Jadi kalau teman-teman melihat video lama atau sedang membaca source code lama, mungkin teman-teman akan menemukan sintaks seperti var year sama dengan 2021. Kalau teman-teman hendak membuat variabel dengan menggunakan keyword var di browser versi terbaru, kode tetap bisa berjalan lancar tanpa error. Keyword let memiliki fitur manajemen memori yang lebih baik dibandingkan dengan var. Namun sayangnya pembahasan mengenai apa saja perbedaan antara var dan let terlalu dalam untuk pelajaran JavaScript dasar. Kita akan kembali ke materi ini setelah kita memasuki tahap mahir. Untuk sementara, kita cukup tahu bahwa let lebih baik daripada var, dan untuk membuat variabel, kita mesti menggunakan keyword let. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.